Selamat sore Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan dalam acara Pojok Pintar Manajemen sore hari ini. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Sabrina Cita Maharani, bisa dipanggil Sabrina, bisa dipanggil Cita, namun kita sepakat saja ya, sore hari ini kita panggil saya Cita, begitu ya. Saya adalah konsultan asesmen di PT Binaman Utama PPM Manajemen. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan Pojok Pintar Manajemen sore hari ini. Jadi Pojok Pintar Manajemen ini adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja. Awalnya diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 saat diberlakukan PPKM. Namun karena antusiasmenya cukup banyak gitu ya, maka Pojok Pintar Manajemen akan terus digelar untuk untuk kita para manusia sebagai pembelajar. Jadi untuk meningkatkan wawasan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini akan mengangkat tema kompetensi PPK sebagai fondasi PBJ yang terpercaya. Baik, sebelumnya saya izinkan juga untuk memperkenalkan dan menjelaskan terkait jasa-jasa yang ada di PPM Manajemen. PPM Manajemen mempunyai beberapa jasa. Yang pertama adalah program pengembangan eksekutif, lalu program pelatihan sertifikasi, pembelajaran Inggria, riset dan konsultasi, asesmen SDM, dan PPM School of Management. Dan sebelum kita memulai acara sore hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan aturan main selama Pojok Pintar Manajemen ini. Ada beberapa aturan, yaitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, selama pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute dan video akan dimatikan. Lalu, saat sesi tanya jawab akan dibuka ketika saya mempersilahkan. Jadi, apabila Anda ingin bertanya, silakan raise hand dengan cara klik participant, lalu klik raise hand pada aplikasi Zoom Bapak Ibu. Nanti saya akan menyebutkan nama Bapak Ibu sesuai urutan dari raise hand Anda. Dan dalam mengikuti diskusi partisipan diharapkan Anda juga positif serta kolaboratif. Selain itu, Anda juga akan diminta untuk mengisi feedback, gunanya untuk perbaikan dan juga meningkatkan kualitas dari Pojok Pintar Manajemen. Nah, adapun materi pembicara juga akan dikirimkan setelah Anda mengisi feedback. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mengisi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita sore hari ini. Hari ini ada dua pemateri. Yang pertama ada Bapak Alain Wijanarko. Saya izin menyapa Bapak Alain terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Alain, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik. Baik, Ya, sehat-sehat Pak? alhamdulillah sehat. Sehat, Ya. baik. Sudah siap untuk sore hari ini Pak? Insya Allah sehat. Siap. Baik, saya izin memperkenalkan dulu Bagaimana ya Pak. kabarnya Mbak Cita? Kalau saya sih sehat Pak ya, Oh, iya, sehat iya. dan nafsu makan semakin kuat Oh Pak. iya, berarti dua-duanya sehat ya? Betul Pak. Oke, Bapak Ibu, Bapak Alain Wijanarko ini adalah Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kegiatan PBM Manajemen. Beliau saat ini berada sebagai Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kegiatan PPM Manajemen, dan beliau adalah staf profesional bidang keahlian manajemen operasi PPM Manajemen. Nah, untuk pendidikan nih, Bapak Alain ini pernah menempuh sarjana teknik mesin dari Universitas Trisakti, dan beliau juga lulus dari Magister Teknik dari Universitas Trisakti dan juga sebagai doktor dari Institut Teknologi 10 November di bidang teknik industri. Keren sekali Pak. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Saya izin untuk lanjut ke pemateri kedua ya Pak ya. Saya izin memperkenalkan. Selanjutnya ada Bapak Baihaki SSI MM. Bapak Baihaki, apa kabar Pak? Oh baik, baik. Baik. Ini dari Iya. rumah Pak? Oke. Oh ini dari Hotel Sunlek, Hotel Sunlek. Tadi baru ada di narsum Oke. di LPKN. Oke. Baik Ya. Bapak, terima kasih. Pak.
Terima kasih atas kesediaan juga ya Pak ya untuk memberi materi atau berdiskusi bersama di Pon Pinman sore hari ini ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, Bapak Baihaki ini adalah Ketua DPD IAPI DKI Jakarta. Beliau adalah dosen tamu mata kuliah Sistem Pengadaan Barang atau Jasa, jurusan Teknik Logistik Universitas Pertamina. Selanjutnya, beliau adalah tenaga ahli pendamping kontrak LKPP. Selain itu, beliau juga penulis modul pelatihan PBJ LKPP. Dan beliau pernah menempuh pendidikan di S2 Manajemen Agribisnis IPB serta S1 Kimia Universitas Pakuan Bogor. Baik Pak Baihaki, sudah siap untuk sore hari ini Pak? Oh siap. Siap ya Pak ya. Oke, baik. Jika demikian Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja ke pemaparan materi pertama. Materi pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Alain Wijanarko. Untuk Bapak Alain, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Cita. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu lagi di sini. Izinkan nanti saya akan mempresentasikan mengenai materi kompeten dalam pengadaan. Ya, kalau kita ngelihat dari temanya, kita ngelihat pejabat pembuat komitmen itu lebih dekatnya kepada pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya. Nah, untuk kesempatan pertama ini mungkin saya akan lebih berbicara kepada kompetensi di dalam pengadaan secara umum ya. Karena kalau kita bicara mengenai kompetensi, baik pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi, swasta, itu juga semestinya membutuhkan pejabat-pejabat atau orang-orang atau pihak-pihak yang juga kompeten ya. Jadi tidak hanya terkait dengan pengadaan barang jasa di kepemerintahan saja. Baik, mungkin saya akan menyampaikan pengadaan barang jasa secara umum gitu ya. Nanti mungkin dari pemateri kedua yang akan lebih spesifik terkait dengan pengadaan barang jasa di pemerintah dan khususnya terkait dengan pejabat pembuat komitmennya. Oke, kita bisa next. Baik, sehingga ketika saya menyampaikan materi, mudah-mudahan ya kita semua atau kita bisa saling berbagi pandangan atau sharing informasi, pengetahuan terkait dengan peran dan kompetensi pemangku jabatan, khususnya yang ada di pengadaan. Gunanya apa? Gunanya untuk kelancaran proses pengadaan. Jadi kalau kita ngelihat terkait dengan kompetensi, itu tentunya hubungannya adalah bagaimana seseorang itu bisa melakukan apa yang diamanahkan gitu ya, khususnya di bidang pengadaan, sehingga apa yang tugas yang diberikan atau tugas yang diamanahkan itu berjalan dengan baik gitu ya. Oke, berikutnya sehingga ada dua kandungan utama dalam paparan saya kali ini adalah berbicara sekilas mengenai pengadaan barang jasa. Terus kemudian juga nanti juga akan ada sedikit membahas mengenai kompetensi pemangku jabatan di pengadaan itu sendiri. Oke, saya akan masuk mengenai pengadaan barang dan jasa ya. Kalau kita ngelihat dari definisinya, pengadaan barang jasa itu merupakan inti atau merupakan elemen yang tidak bisa hilang di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, apapun itu perusahaannya, gitu ya, perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan super besar dan lain sebagainya, gitu ya. Karena ketika kita bicara mengenai pengadaan, itu adalah suatu fungsi atau adalah suatu unit di mana dari fungsi atau unit tadi itu gunanya adalah mendapatkan atau perusahaan itu bisa mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Tentunya dalam proses mendapatkan atau proses mewujudkan barang atau jasa melalui suatu proses tertentu. Nah, proses tertentu ini yang seringkali dipengaruhi oleh kompetensi dari si pemegang jabatan yang ada di pengadaan. Oke, berikutnya kalau kita lebih spesifik lagi, saya juga ambil dari Perpres 16 tahun 2018, itu dikatakan bahwa pengadaan barang jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi lainnya, yang prosesnya mulai dari perencanaan sampai kemudian mendapatkan atau memperoleh barang atau jasa. Jadi
Terlihat di sini yang ingin saya sampaikan adalah definisi baik itu di pemerintah maupun di organisasi atau perusahaan secara umum gitu ya, sama gitu ya. Jadi kita bicara mengenai bagaimana bisa mendapatkan suatu produk ya, baik itu barang maupun jasa, dan juga bagaimana proses mendapatkan produk tersebut gitu ya. Nah, proses ini yang semestinya kita harus lihat gitu ya, apakah prosesnya dilakukan oleh orang-orang yang kompeten di dalamnya atau tidak. Nah, selain itu, di dalam pengadaan barang dan jasa tentunya tidak terlepas dari etika, norma, filosofi gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami pihak yang menyelenggarakan pengadaan ya. Karena kalau kita bicara mengenai etika, kita bicara mengenai norma, kita bicara mengenai filosofi, kecenderungannya adalah tidak semuanya itu bisa tertulis di dalam sebuah SOP. Jadi itu memang dikembalikan lagi kepada bagaimana diri si pemegang jabatan tersebut ya. Tentunya semakin beretika pemegang jabatan di pengadaan tentunya akan semakin baik. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa kita perlu etika, kita perlu norma, kita perlu filosofi, dan kita juga perlu orang-orang yang kompeten atau pihak-pihak yang kompeten dalam pengadaan barang jasa? Karena pada dasarnya ketika kita bicara pengadaan barang dan jasa, itu pada dasarnya berbicara mengenai bagaimana perusahaan itu bisa membelanjakan uangnya ya dalam tanda uangnya secara benar gitu ya, uangnya diukur dari apa yang didapatkan, jumlah yang didapatkan, kemudian bagaimana mendapatkannya, kapan mendapatkannya, terus kemudian siapa yang mitra yang untuk mendapatkan produk tersebut ya. Terus kemudian sasaran berikutnya adalah bagaimana ini kalau kita bicara mengenai pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya. Bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi ini bisa meningkatkan penggunaan produksi dalam negerinya. Terus kemudian juga bagaimana perusahaan atau organisasi ini bisa meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Karena usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ini, kalau di Indonesia khususnya ini menjadi suatu tulang punggung nih bagi perekonomian di Indonesia gitu ya. Terus kemudian juga berikutnya adalah sasarannya adalah bagaimana pengadaan barang jasa ini bisa meningkatkan peran pelaku usaha nasional sehingga kemampuan lokal yang ada di Indonesia ini bisa meningkat, bisa berkembang dengan baik gitu ya. Dan juga sasaran berikutnya adalah bagaimana pengadaan barang dan jasa itu bisa mendukung pelaksanaan penelitian maupun pemanfaatan barang atau jasa. Ya, jadi ketika kita bicara Indonesia, ini tentunya Indonesia membutuhkan orang-orang yang bisa melakukan pengembangan terhadap produknya berupa penelitian-penelitian gitu ya, dan ini rasanya akan sangat baik mendukung Indonesia yang lebih baik di kedepannya, di masa depannya. Oke, yang berikutnya adalah sasaran berikutnya adalah bagaimana pengadaan barang jasa itu bisa meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Kemudian tentunya bicara mengenai bagaimana bisa mendorong pemerataan ekonomi, kemudian juga bagaimana pengadaan barang jasa ini bisa mendorong adanya pengadaan yang berkelanjutan. Nah, pengadaan berkelanjutan ini menjadi sesuatu yang penting karena pada dasarnya kita tidak ingin pemasok kita atau supplier kita atau vendor kita terkendala ya dalam memberikan produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, berikutnya. Oke, nah tadi saya sudah berbicara mengenai proses-prosesnya gitu ya. Nah, ini mungkin secara umum ya ketika kita bicara mengenai proses atau prosedur pengadaan barang dan jasa itu selalu dimulai dari adanya suatu analisis kebutuhan perusahaan. Jadi kira-kira perusahaan atau organisasi ini membutuhkan apa ya. Dan kemudian ini tentunya ada verifikasi dari unit tersebut, apakah memang ini dibutuhkan. Dan kemudian kalau dibutuhkan berapa jumlahnya, spesifikasinya seperti apa, terus kemudian apakah kita masih memiliki stoknya gitu ya, atau kita masih memiliki sediaan dan sebagainya gitu ya. Nah terus kemudian bagian pengadaan barang jasa mengundang beberapa vendor, mengundang beberapa supplier, mengundang beberapa pemasok gitu ya. Terus kemudian melakukan analisis terhadap supplier atau vendor,
kemudian meminta penawaran atau quotation dari vendor atau pemasok yang atau supplier yang yang kira-kira sesuai ya, atau sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pengadaan barang jasa juga melakukan negosiasi, kemudian membuat kontrak, menerima barang dan jasa, kemudian bekerja sama atau berkoordinasi dengan unit yang membutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas, kuantitas dari produk yang didatangkan, gitu ya. Dan berikutnya adalah pengadaan barang jasa juga memastikan bahwa proses pembayaran itu juga berlaku. Ya, ingat tadi sasarannya adalah pengadaan yang berkelanjutan, gitu ya. Jadi kita juga harus pengadaan barang jasa, pihak-pihak yang ada di pengadaan barang jasa harus memastikan bahwa pembayaran kepada vendor, kepada supplier, kepada pemasok itu juga membuat pemasok, vendor atau supplier itu bisa tetap hidup ya, bisa tetap bertahan di dalam bisnisnya atau industrinya. Nah, kurang lebih di bawahnya ada suatu ilustrasi ya. Kita bicara mengenai pertama adalah request for information, kemudian berbicara mengenai request registration of interest gitu ya, terus kemudian masuk kepada permintaan proposal, kemudian masuk ke tender, dan ujungnya kalau memang sudah sesuai kita berbicara mengenai quotation. Nah, ingat ini prosedurnya pengadaan barang jasa secara umum gitu ya. Nah, bisa di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu bisa melalui semua prosedur seperti ini, atau mungkin ada item-item yang tidak memerlukan tender juga bisa gitu ya. Oke, jadi saya berbicara secara lengkapnya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana kita memahami apakah prosedur pengadaan barang jasa ini harus dilakukan secara lengkap? Apakah perusahaan barang jasa ini mungkin tidak perlu tender, tidak perlu negosiasi, tidak perlu quotation dan sebagainya? Nah, seorang ahli pengadaan barang jasa atau pihak yang ada ditempatkan di fungsi pengadaan barang jasa akan lebih baik kalau memiliki pemahaman mengenai item-item pengadaan. Nah, item-item pengadaan ini banyak yang mengkategorikan ke dalam dua variabel. Yaitulah berbicara mengenai dampak pada pendapatan perusahaan, artinya dampak pada produk yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Dan variabel berikutnya adalah berbicara mengenai risiko yang timbul dari pasokan tersebut, gitu ya. Nah, ini dikategorikan risikonya rendah, risikonya tinggi, dampak pada pendapatannya rendah, dampak pada pendapatannya tinggi, gitu ya. Nah, ini kemudian kita bisa kelompokkan bahwa item-item pengadaannya mulai dari yang sifatnya strategik, kemudian ada yang sifatnya leverage item, kemudian ada yang sifatnya bottleneck, kemudian ada yang sifatnya non-critical. Nah, mungkin saya ingin menyoroti ketika kita bicara yang strategic item, ini suatu proses pengadaan yang memang harus sangat hati-hati dilakukannya. Kenapa? Karena ketika kita berbicara mengenai strategic item, keterlambatan atau ketiadaan dari barang atau jasa yang masuk di dalam strategic item itu akan mempengaruhi proses produksi di perusahaan. Ya, mungkin aliran produknya tidak berjalan dengan lancar. Ya. Nah, sementara kalau kita bicara yang sifatnya non-critical item, ya mungkin ini sifatnya transaksional gitu ya. Jadi mungkin kita tidak perlu suatu proses pengadaan yang sedemikian rigidnya gitu ya. Karena mungkin sifatnya transaksional, kemudian banyak juga yang penyuplainya atau vendornya ya. Sehingga kalau kita bicara yang di non-critical item, kita bicara mengenai bagaimana proses pengadaan itu berjalan secara sederhana dan kalau bisa otomatis. Makanya ada namanya e-procurement misalnya, kita bicara seperti itu. Ya. Terus kemudian juga di non-critical item kita harus memiliki banyak database mengenai vendor-vendor atau supplier atau pemasok-pemasok yang memang bisa menyediakan item yang dibutuhkan. Sementara kalau kita bicara masuk ke yang strategic item, di sini peran dari pihak dari pengadaan barang jasa adalah bagaimana bisa membentuk kemitraan dengan pemasok atau vendor atau supplier. Ya,
Terus kemudian juga harus memastikan nih kemampuan dari pemasok untuk bisa menyediakan produk-produk yang diminta tepat waktu, tepat spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat lokasi gitu ya. Jadi jangan terjadi penyimpangan, karena kalau terjadi penyimpangan bisa saja aliran produksinya menjadi tidak berjalan dengan baik. Oke, nah kalau tadi ya ada 2 variabel, ada risiko pasokan yang dampak pada pendapatan. Risiko pasokan ini mulai bisa kita lihat dari ketersediaannya bagaimana, kemudian jumlah pemasok, peluang membuat atau membeli produk tersebut gitu ya. Kemudian peluang ada nggak produk pengganti ya. Kemudian risiko disimpan, ketidakpastian harga, sama peluang ancaman pasokan. Sementara kalau kita bicara variabel dari dampak pada pendapatan, tentunya kita bicara mengenai berapa besar sih volume pembeliannya gitu ya. Terus kemudian berapa persentase total biaya pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Dan juga dampak pada kualitas produk atau pertumbuhan bisnis di organisasi atau perusahaannya. Oke. Sehingga kalau kita bicara dari mulai dari definisinya sampai kepada tadi kategorinya, kalau kita bicara mengenai barang jasa, setidaknya ada 3 prinsip yang harus dipegang. Ya, jadi orang yang memegang, pihak yang ada di pengadaan barang jasa itu harus berpikir bagaimana bisa mengeluarkan biaya secara minimal, namun mendapatkan kualitas produk yang maksimal. Nah ini rasanya sesuatu yang umum ya, mungkin sering dengar ya. Kita nggak bisa juga bicara bayar murah minta selamat gitu ya, nggak bisa juga, karena kalau kita bicara di orang pengadaan pasti bagaimana kita bicara biaya minimal tapi kualitasnya yang maksimal gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah prinsip efektif gitu ya. Prinsip efektif itu tentu kita seorang pengadaan itu harus memahami kira-kira prosedur pengadaan barang dan jasa ini yang cocok apa yang perlu dilakukan ya. Jadi jangan misalnya kayak tadi, yang sifatnya non-critical item, kemudian kita melakukan berbagai prosedur pengadaan barang jasa, tentunya akan menjadi sangat tidak efektif. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah prinsipnya bisa terbuka dan bersaing. Jadi memberikan kesempatan yang berimbang kepada pemasok, ya, pada beberapa pemasok yang lain. Oke, next, berikutnya. Nah, oleh karena itu, ya, setelah kita mendengarkan mulai dari definisi sampai kemudian kita bicara mengenai prinsipnya, setidaknya ya ada yang merangkum beberapa kompetensi pemangku jabatan di pengadaan. Yang pertama itu pemangku jabatan di pengadaan harus memahami mengenai bagaimana mengelola risiko, ketiadaan supply, naik turunnya demand, dan sebagainya. Jadi bagaimana risiko-risiko itu bisa ditangani atau bisa dikelola oleh pihak yang berada di pengadaan. Oke, yang kompetensi yang berikutnya, selanjutnya, bagaimana si pemangku jabatan tadi menjaga keberlangsungan ekosistem industri. Ingat, tadi saya sampaikan bahwa ada yang namanya pengadaan berkelanjutan. Jadi kita juga tidak ingin bahwa vendor, supplier, atau pemasoknya itu mengalami tidak bisa melanjutkan bisnisnya gitu. Jadi ini juga harus dijaga gitu ya. Jadi kompetensi di sini menjadi penting, melihat bagaimana kondisi dari si pemasok, vendor, atau supplier. Oke, berikutnya. Kompetensi berikutnya adalah memahami analisis data. Ya, karena ketika kita bicara mengenai item-item pengadaan tuh biasanya banyak sekali. Dan ketika kita bicara item-item yang banyak tadi, ya bagaimana kita bisa bisa menentukan ya prosedur mana yang cocok kalau kita tidak bisa mengkategorikan item-itemnya, sehingga ini membutuhkan suatu analisis data. Jadi pihak pemangku jabatan yang ada di pengadaan harus juga bisa menganalisis data-data yang ada terkait dengan item-item pengadaan. Oke, berikutnya. Kompetensi berikutnya adalah mampu menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan, supplier, kemudian vendor, kemudian pemasok, juga kepada si unit kerja yang minta kebutuhan tersebut. Ya, jadi ini semua harus, istilahnya si pengadaan barang jasa ini menjadi suatu jembatan yang cukup kuat gitu ya,
bagi yang vendor, supplier atau si pemasok dengan unit kerja yang membutuhkan. Oke, berikutnya. Kompetensi berikutnya adalah memahami laporan keuangan. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ketika kita bicara di pihak pengadaan barang jasa, harus memahami juga bagaimana kondisi dari organisasi atau perusahaan. Ya, sehingga ketika memahami kondisi keuangan organisasi atau perusahaan, sehingga bisa menentukan jangan-jangan kita bisa meminta untuk ada yang namanya term of payment misalnya gitu. Jadi tidak semuanya dibayar di muka sekaligus atau dibayar di belakang sekaligus. Jadi ini harus memahami juga mengenai laporan keuangan atau bisa membaca laporan keuangan. Oke, berikutnya. Dan yang gak kalah penting, saat ini rasanya kita perlu memahami mengenai teknologi ya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa kompetensi dari pemangku jabatan itu juga harus memahami mengenai teknologi, karena tadi saya sebutkan ada yang namanya e-procurement misalnya. Kemudian juga tender juga sekarang menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Jadi harus juga paham penggunaan teknologi seperti itu. Oke. Dan dapat melakukan riset gitu ya. Dapat melakukan riset ini mungkin risetnya adalah riset lingkungan industri dari pemasok gitu ya, riset lingkungan industri dari si vendor gitu ya. Jadi melakukan riset-riset kecilan terkait dengan berapa banyak pemasok yang ada di luar sana, berapa banyak vendor yang ada di luar sana, berapa banyak supplier yang ada di luar sana gitu, dan semuanya mencoba untuk dikategorikan dengan baik gitu ya. Oke, berikutnya. Dan tentunya di orang yang ada di pengadaan ini juga harus dapat bernegosiasi dengan baik gitu ya. Oke, berikutnya. Dan juga dapat melakukan analisis pengambilan keputusan, karena menentukan nih kira-kira mau pakai vendor yang mana, menentukan mau pakai supplier yang mana, berdasarkan beberapa kriteria. Ini menjadi sesuatu yang penting juga di dalam pihak yang ada di pengadaan barang dan jasa. Oke, berikutnya. Dan tentunya orang yang ada di pengadaan barang jasa ini berorientasi pada hasil gitu ya. Jadi ngelihat bagaimana yang sudah, apakah memang produk yang dibeli itu datang tepat pada waktunya, kemudian kualitasnya sesuai, jumlahnya sesuai gitu ya, kemudian lokasinya sesuai dan seterusnya. Jadi harus juga melihat bagaimana hasil dari pengadaan barang dan jasa itu. Ini gunanya apa? Berorientasi pada hasil, gunanya untuk melakukan improvement untuk ke depannya. Oke, berikutnya. Dan kalau kita tadi bicara mengenai kompetensi, bagaimana sih kita bisa memastikan dan memelihara kompetensi itu? Nah, ini tentunya kompetensi itu merupakan sesuatu kemampuan dari seseorang untuk melakukan apa yang diamanahkan kepada yang bersangkutan ya. Nah, tentunya kompetensi ini perlu suatu bukti ya. Perlu suatu bukti. Nah, salah satu buktinya adalah bagaimana orang yang ada di pengadaan tersebut itu disertifikasi ya. Ketika disertifikasi itu tentunya dipastikan tingkat kemampuan dari orang atau pihak tersebut itu memang sesuai ada di posisinya gitu ya. Nah, sertifikasi ini bisa bermacam-macam bentuknya gitu ya. Mulai dari observasi langsung di lapangan misalnya gitu, kemudian ada yang dibuatkan simulasinya gitu ya, karena kadangkala kompetensi itu tidak bisa langsung dilihat ya, atau tidak selalu ada, jadi bisa dilakukan simulasi. Kemudian juga bisa melalui tanya jawab ya. Jadi kita bikin beberapa soal, kita lakukan wawancara, kita lakukan yang namanya self assessment ya, kita berikan ujian-ujian lisan maupun tertulis. Kemudian juga bentuk bagaimana kita mensertifikasi yang lainnya adalah memverifikasi portfolio. Tentunya orang yang mampu dia memiliki beberapa portfolio. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kita bicara mengenai contoh-contoh pekerjaan atau contoh-contoh hasil kreasi di masa lalu gitu ya. Ini bisa berupa produknya ya, kalau punya produk, terus kemudian bisa melakukan catatan-catatan atau informasi-informasi lainnya gitu ya. Oke, kemudian juga sertifikasi juga bisa dilakukan dengan mereview produknya. Jadi mereview dari hasil si pihak tadi
untuk menempati jabatan tersebut ya. Nah, ini kita bisa tanyakan nih kepada atasannya misalnya. Ya, kita tanya kepada atasannya bagaimana seseorang itu berada di posisi tersebut. Terus kemudian juga kita juga lihat bagaimana pengembangan dirinya gitu ya. Terus kemudian juga melakukan wawancara kepada atasannya maupun rekan kerja. Nah, tentunya ketika kita bicara sertifikasi, bentuk dari sertifikasi bagaimana memastikan dan memelihara kompetensi ini masih banyak lagi model-modelnya gitu ya. Makanya itu saya berikan titik-titik gitu ya, karena ini nanti kalau dimasukkan semua nggak cukup nih slide-nya gitu ya. Jadi mungkin juga ke depannya, di masa depan akan muncul lagi gitu ya, bagaimana cara mensertifikasi kompetensi yang lebih baik, yang efektif dan efisien. Baik. Mungkin itu saja dulu ya paparan dari saya ya, pengadaan barang dan jasa yang lebih bersifat umum, kompetensi juga lebih bersifat umum, dan mungkin nanti kalau kita bicara mengenai PPK-nya bisa lebih fokusnya di pemateri yang kedua. Saya kembalikan ke Mbak Cita. Baik. Baik, terima kasih Bapak Alain. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi kita yang kedua. Materi kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Baihaki. Bapak Baihaki, sudah ready ya Pak? Ya. Oke. Ya, siap. Ya. Baik Bapak, untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PPM ya, Ibu Mbak Moderator, Pak Alain, dan teman-teman semua ya dari para peserta yang sudah hadir ya untuk acara Pojok Pintar kali ini. Nah, kali ini mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Baihaki, Bapak Ibu. Saya praktisi pengadaan ya, bantu-bantu LKPP jadi tukang ketik saya ya. Nah, kebetulan ini tadi mohon maaf ada sedikit telat. Kebetulan tadi saya jadi narasumber di LPKN, selesai baru lari nih ke PPM. Ya. Nah, pada sesi ini saya membahas tentang kompetensi PPK, pejabat pembuat komitmen. Ya. Pertama, dasar hukum yang saya gunakan. Jadi yang saya gunakan Perpres 16 tahun 2018 ya. Nanti di situ di Perpres 16 ada di pasal 88 tentang kewajiban sertifikat kompetensi. Tadi kompetensi itu apa udah dibahas sama Pak Alain. Kalau sekarang saya lebih detailnya PPK ini harus punya sertifikat apa nih? Bukan buat sekarang, tapi buat tahun depan. Ya, itu dasar hukumnya. Yang kedua, Perka LKPP nomor 8 tahun 2019 tentang KKT, ya, Kamus Kompetensi Kerja. Ini yang sedang operasional. Walaupun mungkin Bapak Ibu yang mengikuti kompetensi, sekarang sudah keluar juga Perka LKPP yang baru nomor 3 tahun 2023 tentang standar kompetensi PPK. Tetapi itu mungkin belum operasional, masih harus disiapkan kurikulumnya. Yang masih berlaku dan masih digunakan ini Perka LKPP nomor 8 tahun 2019. Berikutnya juga nanti ada Perlem 7 tentang SDM pengadaan. Nah, di SDM pengadaan itu tertulis ketentuan tentang standar kompetensi PPK. Nah, jadi PPK nanti ada gradingnya, mana yang A, mana yang B, mana yang C, ini diatur dalam Perlem LKPP nomor 7 tahun 2021. Oke. Pertama, Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa itu siapa aja para pelaku pengadaan. Orang-orang yang terlibat di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ada PA, KPA, ada PPK, ada pejabat pengadaan, ada Pokja, ada penyelenggara swakelola, ada agen pengadaan, dan seterusnya. Tapi khusus untuk sesi ini, ya untuk sesi hari ini, ya kita bahas khusus untuk kompetensi PPK. Ya, hari ini kita bahas untuk kompetensi PPK. Ini udah urgent nih, karena berlaku tinggal 6 bulan lagi kewajiban sertifikasi PPK. Ya. Sekarang kita lihat apa itu PPK. Apa definisinya PPK.
PPK, pejabat pembuat komitmen ini adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA KPA. Seperti Bapak Ibu tahu, pejabat penandatanganan kontrak ya itu ada 3. Ada PA, ada KPA, ada PPK. PA tugasnya banyak. Nah, sebagian kewenangan dari PA ini dapat dilimpahkan kepada KPA, Kepala Satuan Kerja. KPA beban di pundaknya masih berat, boleh dilimpahkan 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Yang kedua, mengikat perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Nah, ini artinya begitu dia jadi PPK, dapat kewenangan menandatangani kontrak, wah dia ini sangat peranannya sangat besar sekali dalam peranannya sangat besar sekali terhadap keberhasilan kontrak itu sendiri. Maka PPK itu harus kompeten ya. Pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA-KPA ya untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja negara. Jadi dia decision making. Duit bisa keluar atau tidak itu tergantung kepada PPK-nya. Nah, di sini peranan PPK ini jangan PPK-nya kaleng-kaleng. Ini harus PPK yang benar-benar kompeten, punya kemampuan untuk menganalisa pekerjaan, punya kemampuan mengambil keputusan, punya kemampuan untuk mengendalikan risiko. Nah, di sini peranannya. Karena dari keputusannya PPK itu muncul, duit itu bisa keluar atau tidak, kontrak bisa ditandatangani atau tidak. Nah, itu keputusannya ada di PPK. Di sini peranannya sangat penting sekali PPK ini. Oke, kita lihat. Apa sih tugas-tugas PPK? Kalau di Perpres ya, Perpres 16 tahun 2018 berikut perubahannya, terutama ada di pasal 11 ya. Apa tugas dari PPK ini ya? Yang pertama menyusun perencanaan pengadaan. Jadi PPK berperan di tahap perencanaan, PPK dibantu oleh tim teknis ini menyusun dokumen perencanaan ya. Dibantu oleh tim teknis melakukan identifikasi kebutuhan, menyusun spek, menyusun RAB, pemaketan, konsolidasi sampai dengan nginput sirup. Di situ PPK membantu PA-KPA dalam menyusun perencanaan pengadaan. Ini peranannya sangat krusial sekali ya, karena merencanakan perencanaan yang baik artinya merencanakan keberhasilan. Perencanaan yang buruk ya sama aja merencanakan kegagalan. Nah, makanya PPK-nya harus orang yang kompeten. Itu yang pertama, menyusun perencanaan pengadaan. Yang kedua, melaksanakan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini apa? Strategi menggabungkan barang sejenis menjadi satu paket atau lebih dari satu paket. Ya, jadi kalau ada barang-barang yang sama, jangan beli sendiri-sendiri. Ini lebih baik dikonsolidasi. Ya, strategi menggabungkan barang sejenis. Tujuannya apa? Supaya harga satuannya turun. Tadi dijelaskan oleh Pak Alain masalah prinsip pengadaan. Salah satunya adalah prinsip efisien. Dengan konsolidasi diharapkan pengadaannya menjadi lebih efisien. Nah, itu yang prinsip pengadaan ya, efisien. Yang ketiga, menetapkan spek. Jadi PPK di dalam tahap perencanaan membantu KPA menyusun spek. Di tahap persiapan dia yang menetapkan. Menetapkan artinya dia yang tanda tangan. Nah, di sini peranannya. PPK harus punya kemampuan untuk punya kemampuan untuk melihat bahwa barang yang dibutuhkan, barang yang mau dibeli ini sesuai nggak dengan kebutuhan. Jangan sampai barang yang dibeli tidak sesuai kebutuhan. Maka di sini peranan PPK sangat krusial sekali, menetapkan spek. Karena speknya A, yang datang harus A. Nah, pastikan speknya A, barang A ini dibutuhkan. Nah, ini PPK harus punya kemampuan koordinasi, punya kemampuan koordinasi ya, komunikasi dengan user, punya kemampuan untuk mengendalikan kontrak supaya tadi jangan sampai barang yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini peranannya. Yang keempat, mengusulkan nih jadwal ya, mengusulkan perubahan jadwal. Jadi kalau memang nanti ada perubahan, bisa aja PPK misalnya di sirup pelaksanaan pengadaannya bulan Maret, ternyata kalau Maret tidak cukup bisa aja digeser, sirupnya digeser. Itu boleh mengusulkan dari PPK kepada PA-KPA. Melaksanakan e-purchasing di atas 200 ini nggak terlalu masalah ya.
Mengendalikan kontrak nih yang nomor 6 nih. PPK punya kewenangan mengendalikan kontrak. PPK punya kewenangan mengeluarkan surat peringatan SP1, 2, 3 sampai dengan putus kontrak. PPK punya kewenangan menyetujui adanya perubahan kontrak atau tidak. Nah, addendum kontrak. Nah, ini peranannya sangat besar sekali nih di sini. Supaya apa? Supaya tujuan pengadaan itu bisa tercapai. Tujuan pengadaan apa? Tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, tepat penyedia. Yang terakhir memastikan barang yang dibeli itu fungsionalitas. Jadi barang yang dibeli berfungsi. Jangan sampai setelah diadakan barangnya nggak berfungsi, ini jadi masalah. Nah, di situ peranan PPK dalam mengendalikan kontrak. Menjaga keutuhan seluruh dokumen. Nah, ini untuk keperluan audit ya. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PAKPA. Menyerahkan hasil pekerjaan. Nomor 10, menilai kinerja penyedia. Jadi setelah pekerjaan itu selesai, PPK punya kewenangan mengisi nilai kinerja penyedia atau bahasa awamnya mengisi nilai rapotnya penyedia. Ini nilai penyedianya ini kinerjanya buruk, cukup baik atau sangat baik. Nah, ini sehingga nanti akan berpengaruh kepada paket pengadaan berikutnya. Salah satunya adalah kalau dia konsultan bisa sebagai dasar untuk dilakukan repeat order ya. Yang ke-11 ini kewenangan PPK. PPK nanti dapat dibantu oleh tim pendukung. Jadi PPK punya pasukan. Karena tugas PPK yang sedemikian banyak, PPK dapat dibantu oleh pasukan. Namanya ada tim pendukung, membantu PPK untuk urusan administrasi dan keuangan. Ada namanya tim atau tenaga ahli. Nah, kalau tim ahli ini membantu PPK untuk urusan-urusan yang bersifat teknis. Misalnya PPK akan melaksanakan kontrak pengadaan genset lah kita sebut. Setelah gensetnya datang, terpasang, ini kan harus diperiksa, harus diuji. Nah, PPK perlu dibantu orang yang ahli genset misalnya itu dan seterusnya. Kalau alat kesehatan mungkin perlu orang atem, elektromedik. Nah, ini mereka yang nanti membackup tugas-tugas PPK. Nah, membackup tugas-tugas PPK untuk urusan-urusan yang bersifat teknis. Ya, ada tim pendukung dan tim ahli. Ya, tim pendukung dan tim ahli. Nah, ini itu sedemikian banyak tugas PPK, beban di pundak PPK sedemikian berat ya, maka PPK yang ditunjuk harus orang-orang yang kompeten, bukan kaleng-kaleng bahasanya gitu ya. Ini kita lihat ada di Perlem 7 ya, di Perlem 7 tahun 2021 ya, di situ disebut PPK itu dibagi menjadi tiga grading atau 3 tipologi. Kalau LKPP menyebutnya tipologi PPK. Ada PPK tipe C. Jadi pengadaan itu macam-macam, ibaratnya tingkat kompleksitas pekerjaannya. Yang pertama PPK tipe C. PPK tipe C ini PPK yang melaksanakan paket-paket sederhana, ya paket-paket sederhana yang proses pengadaannya melalui cuma bentuk kontraknya berupa bond, berupa nota atau berupa SPK, paket-paket PL lah kita sebut, paket pengadaan langsung. Ini PPK yang melangani paket-paket yang sederhana. Kalau di pemerintah biasanya di mana ini ya paket-paket PL? Misalnya di kelurahan itu hampir nggak ada tender, biasanya kebanyakan paketnya cuma pengadaan langsung atau via e-katalog. Misalnya di kelurahan, di puskesmas, paket-paketnya kecil-kecil, PL, pengadaan langsung. Ini cukup PPK tipe C. Apalagi kayak Pemda DKI. DKI punya sekian ratus kelurahan, punya sekian puluh puskesmas, artinya butuh berapa banyak PPK tipe C ini ya untuk melaksanakan paket-paket yang sederhana. Saya nyebutnya paket-paket PL maupun katalog ya, PPK tipe C. Karena nanti kalau PPK tipe C hubungannya dengan standar kompetensinya. Nah, standar kompetensinya hubungannya dengan kurikulum dan ujiannya. Nanti dia ujiannya hanya berupa menyelesaikan kertas kerja dan ada tugas akhir untuk materi-materi paket pengadaan langsung. Yang bentuk kontraknya paling tinggi hanya berupa SPK. Nah, itu PPK tipe C. Yang kedua, PPK tipe B. Nah, kalau tipe B ini udah sedikit pekerjaannya tidak sederhana, juga tidak kompleks ya kalau PPK tipe B. Nah, dia ini untuk paket-paket tender ya, paket-paket yang di atas 200 juta. Kalau barang, konstruksi dan jasa lainnya di atas 200 juta. Kalau konsultan di atas 100 juta. Prosesnya melalui tender ataupun seleksi. Ini PPK tipe C ya. PPK tipe bukan PPK tipe B, mohon maaf. Nah, PPK tipe B ini
Dia harus punya kemampuan bagaimana menyusun kontrak, bagaimana mengendalikan kontrak untuk paket-paket yang tidak sederhana dan tidak kompleks. Misalnya paket pembangunan gedung senilai 20 miliar. Ini masuk kategorinya PPK, kompetensi PPK tipe B. Nah, ini. Yang ketiga, PPK tipe A. Nah, PPK tipe A ini untuk paket-paket yang kompleks, ya, pekerjaan terintegrasi. Nah, sekarang kan udah banyak tuh kementerian atau lembaga yang melaksanakan pekerjaan terintegrasi. Ya, terintegrasi kalau di standar kompetensinya LKPP ini, ya punya pengalaman, punya kemampuan untuk mengendalikan pekerjaan kompleks seperti design and build, pekerjaan KPBU, kerjasama dengan badan usaha, ataupun melalui tender internasional. Ini pekerjaannya susah. Maka PPK-nya pun harus PPK yang punya kompetensi tinggi dan PPK yang punya jam terbang yang banyak. Jadi kalau ini level 4. Ya, kalau di Japung pengadaan ini setara Japung Madya. Ya, Japung Madya. Nah, ini kira-kira tipologi PPK-nya, PPK tipe C, tipe B, maupun PPK tipe A. Ya, PPK tipe A. Nah, ini karakteristik pekerjaannya. Kalau tipe A ini untuk pekerjaan yang sederhana. Kalau tipe B, kontrak yang bersifat umum, paketnya di atas 200 juta. Kalau seleksi di atas 100 juta. Jadi pekerjaannya tidak sederhana, juga tidak kompleks di tengah-tengah. Misalnya tadi pembangunan gedung senilai 10 miliar, ini PPK tipe B. Atau nanti ada pembelian pengadaan peralatan melalui tender, berarti ini PPK-nya tipe B. Tapi kalau nanti ada pekerjaan yang sifatnya kompleks, katakanlah bangun rusun 30 lantai menggunakan konsep design and build. Oh, itu berarti perlu PPK tipe A. Ya, PPK-nya tipe A. Atau nanti seperti di kementerian lain tuh ada pekerjaan IT solution, itu harus PPK-nya tipe A. Atau di kementerian lain ada pekerjaan EPC itu, pembangunan pembangkit listrik dan seterusnya. Itu masuk kategori pekerjaan EPC, Engineering Procurement Construction. Itu cocoknya PPK-nya harus punya sertifikat kompetensi tipe A. Ya, karena pekerjaannya kompleks. Ya, jadi dibedakan pekerjaan yang sederhana, yang sedang-sedang di tengah, dan pekerjaan yang kompleks. Ya, semakin tinggi pekerjaan itu semakin susah. Maka dipegang, kalau semakin kompleks, maka dipegang harus PPK yang kompeten. PPK tipe A punya sertifikatnya juga tinggi dan jam terbangnya pun tinggi. Itu kira-kira gambarannya. Nah, pembagian ya ini di Perlem 7 tahun 2021 ya, pembagian tipologi tadi itu berdasarkan konsep ilmu manajemen ya, POAK ya. Planning, organization, actuating, dan controlling, pengendalian. Nah, kita lihat satu-satu. Apa nih kompetensi PPK yang harus dimiliki oleh PPK untuk planning, untuk pengorganisasian, untuk pelaksanaan, maupun pengendalian. Ini ada di Perlem 7 tahun 2021. Kita lihat satu-satu. Yang pertama di tahap perencanaan. Ya, perencanaan. Jadi di tahap perencanaan ini di tahap perencanaan ini kalau PPK tipe A ini harus bisa merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang kompleks. Bagaimana mengidentifikasi pekerjaan yang kompleks? Misalnya kebanyakan sih yang pernah saya tangani itu, kalau pekerjaan kompleks kita lakukan FS dulu, feasibility study ya, studi kelayakan dulu. Nah, setelah studi kelayakannya, nanti baru kita muncul speknya seperti apa, anggarannya berapa, ya kan? Anggarannya berapa, pemaketannya bagaimana, jadi satu atau dipisah. Berikutnya nanti kita diusulkan anggaran, setelah anggarannya disahkan, ya kita input ke dalam sirup. Itu di tahap perencanaan untuk pekerjaan kompleks. Biasanya ini perlu waktu yang lama. Ya, biasanya perlu waktu lama. Terakhir kemarin saya dampingi suatu pekerjaan kompleks, itu suatu kementerian, kita sebut kementerian A, dia untuk studi kelayakannya minta bantuan dari perguruan tinggi negeri, minta bantuan dari ITB Bandung untuk membuat FS-nya. Jadi perlu kajian yang mendalam, karena paketnya kompleks, pekerjaannya sulit, dan biayanya pun sangat besar. Pengalaman saya sih kalau pekerjaan-pekerjaan PPK tipe A kompleks ini rata-rata paketnya ratusan miliar, nilainya besar sekali. Ya, maka
perlu kajian yang mendalam di tahap perencanaannya. Di tahap perencanaannya perlu kajian yang mendalam, speknya pun perlu tim ahli dari beberapa unsur gitu, dari beberapa kementerian, ya supaya jangan sampai salah menyusun spek. Itu yang pertama kalau PPK tipe A. Karena pekerjaannya susah, pengalaman saya ya, susah dan lama, ya kan? Susah dan lama. Pekerjaannya pun sangat besar ya, karena dia harus menggunakan teknologinya tinggi, risikonya tinggi, menggunakan peralatan desain khusus dan atau sulit didefinisikan secara teknis. Ini PPK tipe A. Jadi dia perlu kajian yang mendalam. Sementara kalau PPK tipe B ini pekerjaannya tidak sederhana ya, di tahap perencanaannya pengalaman saya lebih mudah dibanding dengan yang A, ya kan? Kalau PPK tipe B ini dia paketnya di atas paketnya tidak sederhana, di atas 200 juta, tapi juga tidak kompleks ya, tidak kompleks. Katakanlah misalnya tadi bangun sekolah dasar nilainya 5 miliar misalnya, atau tender pengadaan alat lab nilainya 10 miliar atau 20 miliar. Ini masuk kategori PPK kompetensi di lingkup PPK tipe B. Ya, ini PPK tipe B. Ya, paket-paketnya diproses melalui tender ataupun melalui seleksi. Ya, itu lebih mudah. Dan lebih mudah lagi untuk PPK tipe C karena paket-paketnya gampang. Ada yang berupa bond di bawah 10, berupa kwitansi 10 sampai 50, dan ada yang perikatannya berupa SPK, surat perintah kerja. Ini lebih simpel nih. Dan nanti pelatihan dan ujiannya pun pengalaman saya ngajar kalau PPK tipe C ini PPK tipe C ini kalaupun pelatihan nanti kelulusannya cukup tinggi, sangat tinggi lah. Kita sebut bisa 100% kelulusan PPK tipe C. Ya. Itu di tahap perencanaan, lebih mudah. Biasanya untuk PPK tipe C ini hanya paket-paket yang sifatnya rutin lah, bahasanya pengadaan ATK, pengadaan meja dan kursi, pengadaan makan minum, itu PPK tipe C. Nah, mengidentifikasinya pun sangat mudah. Ya. Berikutnya fungsi yang kedua, pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian. Kalau PPK tipe A, karena ini pekerjaannya susah, ya, pekerjaannya susah, kompleks, ini perlu tim dari berbagai bidang keilmuan. Ini pengalaman saya jadi tim ahli PPK untuk pekerjaan kompleks, ada yang ahli pengadaan, ada yang ahli kontrak, ada yang ahli konstruksi, ada yang ahli desain, dan seterusnya. Ini perlu beberapa orang tenaga ahli dari berbagai kementerian maupun universitas. Ya, kemarin itu kita ada pekerjaan pembangunan gedung, itu perlu beberapa orang, banyak tenaga ahli ya untuk membantu PPK, memberikan masukan-masukan kepada PPK, jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Nah, itu untuk PPK tipe A, ini perlu orang ahli yang cukup banyak. Tapi kalau PPK tipe B ini bentuk tim pendukung ya, tim ahli nggak banyak, paling maksimal hanya 5 untuk PPK tipe B. Sementara kalau PPK tipe C, pengorganisasiannya ini nggak banyak, dia boleh membentuk tim pendukung, tim ahli maksimal hanya 3. Ya, karena rata-rata pekerjaannya sederhana. Pemeriksaan dan pengujiannya pun kalau bahasa saya itu dikerjakan oleh orang awam pun bisa. Misalnya cuma pengadaan ATK, pengadaan makan minum, itu pemeriksaan dan pengujiannya tidak memerlukan keahlian khusus. Ya. Terus pelaksanaannya, nah kalau PPK tipe A ini pelaksanaannya memang luar biasa. Kita banyak menyedot waktu dan tenaga dan pikiran karena pelaksanaannya ini kita pengendalian kontraknya, ini benar-benar kita lakukan secara mendalam ya, pengawasan berkalanya, rapat mingguan, progresnya kita monitoring secara teratur, semua kita dokumentasikan secara baik. Nah, ini kalau PPK, kalau paket-paket yang kompetensinya di bawah ranahnya PPK tipe A ini memang sangat cukup, kalau bahasa saya cukup jelimet gitu kan, pengendaliannya kita harus agak jelimet dan harus hati-hati banget ya. Kalau PPK tipe B agak mudah, ya agak mudah. Apalagi tipe C. Ini kalau bahasa saya mudah lah kalau PPK tipe C, kan pengendaliannya. Misalnya beli ATK 40 juta, setelah kontrak barang datang kita lihat mereknya apa, sesuai atau tidak, lebih mudah. Ya.
Dan barangnya pun, barang substitusinya pun banyak. Beda dengan PPK di kompetensi PPK tipe A. Ini barangnya kita identifikasi sejak awal, stoknya ada apa enggak, dan seterusnya. Jangan sampai pada saat kontrak discontinue, karena nanti proses addendumnya rumit. Ya, rumit kalau untuk PPK tipe A, karena produk biasanya pekerjaan-pekerjaan seperti ini, produk substitusinya itu jarang. Kadang-kadang hampir nggak ada. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang masuk di ranah kompleks, ya, yang ranahnya PPK tipe A. Terus pengendalian, nah pengendaliannya juga sama, ya pengendaliannya sama. Pengalaman saya di lapangan ya untuk PPK tipe A ini kita pengendaliannya ini perlu effort yang luar biasa. Jadi misalnya PO, penyedia setelah kontrak harus buka PO. Nah itu PO-nya pun kita periksa speknya sesuai atau tidak. Terus kemudian bukti penyedia udah buka PO ke luar negeri itu kita pantau terus, ya kita pantau terus untuk memastikan speknya sama sesuai kebutuhan, untuk memastikan waktunya itu tepat. Karena dari PO itu akan muncul kapan barang akan diproduksi, kapan barang harus dikirim, dan seterusnya. Pengendalian kontraknya pun kita, kalau kompleks itu sangat rigid sekali. Salah satunya di kontrak kita harus mengatur yang namanya FAT, Factory Acceptance Test. Kita sampai barangnya sampai di pelabuhan atau si bandara kita cek, FOB Jakarta kita cek, dan barang sampai ke lokasi kita cek, harus diinstal, harus diuji, dan seterusnya. Tahapan itu harus dilakukan secara cermat. Itu kalau yang tipe A, sangat rumit sekali ya, dan harus hati-hati sekali karena pekerjaannya kompleks. Kalau salah perhitungan risikonya, wah ini bisa gagal pengadaannya. Ini harus kita perhatikan. Kalau yang tipe A. Ini pengalaman di lapangan ya, pengalaman di lapangan. Kalau yang tipe B, lebih mudah. Kalau lebih mudah, jadi mengendalikan kontraknya lebih mudah karena rata-rata produksi substitusinya banyak, proses instalasi pengujiannya pun relatif lebih mudah. Ya, relatif lebih mudah. Nah, kalau PPK tipe C, nah ini lebih simpel. Karena apa? Lebih banyak barang-barang yang diadakan itu kita mengendalikan pengadaan barang dan jasa. Kalau barang yang modelnya barangnya hanya plug and play. Nah, tinggal beli, barangnya udah compact, tinggal pakai. Ya, nggak perlu proses instalasi, nggak perlu proses uji coba, nggak perlu proses sertifikat kelayakan, dan seterusnya. Ini kalau PPK tipe C nih. Proses pengendalian kontraknya ini lebih mudah. Ya, karena rata-rata barang yang dibeli sudah plug and play. Misalnya beli kertas A4, begitu datang udah bisa dipakai. Nggak perlu proses yang macam-macam. Ya, karena lebih simpel. Ya, lebih simpel. Jadi di situ ada bahasa awamnya itu, ada PPK tipe A ini pekerjaannya susah, perlu tim pasukan yang banyak. Ada PPK tipe B, ini yang sedang-sedang aja ya, tidak kompleks dan tidak sederhana juga. Dan yang paling bawah PPK tipe C untuk pekerjaan yang sederhana banget bahasanya gitu ya. Pengendaliannya pun lebih simpel, lebih mudah, tidak menyedot effort yang banyak. Nah, ini tadi fungsi kompetensi PPK itu diterapkan di dalam 4 tahapan manajemen. Fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, yang keempat fungsi pengendalian. Ya, fungsi pengendalian. Saya udah ngerasa ini ketiga-tiganya jadi tenaga ahli pendamping untuk paket yang sederhana, paket yang sedang-sedang, maupun paket yang sangat kompleks. Nah, ini standar kompetensi PPK-nya. Ya, standar kompetensi PPK-nya. Jadi, untuk mengelola paket pengadaan tersebut, ya, untuk mengelola kontrak tersebut, ya, untuk PPK tipe C, ya, untuk PPK tipe C itu harus punya kemampuan level 4. Ya, level 4 perencanaan untuk pekerjaan kompleks, mengelola kontrak untuk pekerjaan kompleks, dan swakelola untuk pekerjaan kompleks yang sifatnya kajian, ya belum bisa ditentukan dengan pasti. Itu PPK tipe A. Nah, standar kompetensinya mengikuti standar kurikulum yang ditetapkan oleh LKPP. Ya, kebetulan saya sudah ngikuti nih semua level ini, level 1, 2, 3 maupun 4. Terus ada PPK tipe B. Nah, tipe B ini yang sedang-sedang tadi di tengah-tengah, tidak sederhana dan juga tidak kompleks. Dia harus punya kemampuan kompetensi level 3. Ya, level 3.
Dan yang paling sederhana ini PPK level 2 ya, level 2. Level 2 ini kalau japung secara japung pertama. Ya, kalau pengalaman saya untuk PPK tipe C ini untuk pelatihan ya, peserta pelatihan ini relatif mudah dan tingkat kelulusannya bisa 100% nah kalau PPK tipe C. Nah, nanti PPK tipe C ini sebagai dasar ikut PPK pelatihan PPK tipe B. Begitu juga PPK sertifikat tipe B sebagai dasar untuk mengikuti PPK tipe A. Dan ini batasan yang para PPK ya di kementerian dan lembaga harus dicapai. Ini ya, ketentuannya. Ini ada timeline-nya di dalam Perpres 12 tahun 2021 pasal 2 ayat 1. Di situ ada ketentuan. Pejabat pembuat komitmen itu wajib punya sertifikat kompetensi maksimal paling lambat ya 31 Desember 2023. 31 Desember udah sebentar lagi, sekarang sudah mendekati akhir Juli, tinggal Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan lagi ya. Ini para PPK harus punya sertifikat kompetensi PPK. Nah, baik PPK tipe C, tipe B maupun PPK tipe A. Nah, ini teman-teman yang jadi PPK ya, teman-teman di kementerian atau lembaga yang jadi PPK, kalau sekarang sudah punya level 1 ya, punya level 1, saat ini bisa jadi PPK. Tapi tahun depan ya, Bapak Ibu harus mengupgrade kompetensi Bapak Ibu dari level 1 ya, minimal naik ke level 2 PPK tipe C. Kalau nggak salah di PPM sudah ada jadwal tuh di akhir Juli, Agustus ya, Agustus kalau nggak salah. Di PPM sudah ada untuk PPK tipe C. Nanti kalau Bapak Ibu bisa udah lulus PPK tipe C, itu tatap mukanya hanya 1,5 hari, nanti bisa ikut ke PPK tipe B. Nanti ke depan udah B bisa naik ke lebih tinggi lagi PPK tipe A, level 4. Ini yang diharapkan ya. Karena jangan sampai nanti Bapak Ibu melewati batas 31 Desember 2023. Ya, 31 Desember 2023. Demikian Bapak Ibu penjelasan masalah kompetensi tipologi PPK, baik PPK tipe C, tipe B maupun PPK tipe A. Ya, saya kembalikan ke moderator. Mungkin kita ada sesi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Baihaqi atas pemaparannya. Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut saja ke sesi tanya jawab ya. Untuk peserta yang mau bertanya, silakan klik raise hand. Nanti saya akan menunjuk peserta tersebut dan silakan untuk menyalakan video dan bertanya secara langsung begitu. Namun sebelumnya, saya punya satu pertanyaan nih untuk Bapak Alain dan juga Bapak Baihaqi, begitu ya. Kira-kira saya kan mau sertifikasi nih. Saya ambil kira-kira bulan Desember begitu ya. Kira-kira hal apa saja nih yang perlu saya persiapkan begitu ya. Mungkin saya perlu mengikuti pelatihan apa dulu atau saya perlu untuk ngerjain tugas apa dulu begitu. Mungkin saya serahkan kepada Bapak Baihaqi dulu lalu saya lanjut ke Bapak lain begitu ya Pak ya. Ya. Baihaqi. Ya begini Mbak ya. Jadi kalau mau ikut PPK tipe C ya. Ya, syarat ikut PPK tipe C misalnya di bulan Desember atau di bulan Agustus ini mau ikut PPK tipe C. Nah, syaratnya adalah pertama harus lulus dulu level 1, entry levelnya. Nah, itu sebagai dasar bisa ikut PPK tipe C. Nah, begitu itu ibaratnya naik jenjang anak tangga. Ya, makin ke atas itu makin susah. Nah, perlu pengalaman yang banyak. Jadi, kalau mau ikut PPK tipe C di bulan Agustus, nah syaratnya adalah lulus level 1 atau tingkat dasar. Kalau lulus level 1 tingkat dasar baru bisa mendaftar PPK tipe C. Lulus PPK tipe C baru bisa ikut PPK tipe B dan seterusnya. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Jadi harus mengikuti PPK untuk level sebelumnya begitu ya Pak ya? Ya, entry level 1 dulu baru bisa ikut PPK tipe C. Oke, baik. Kalau dari Bapak Alain sendiri, Pak, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan mungkin? Ya kurang lebih sama dengan Pak Baihaqi ya. Jadi ya kalau mau ngambil yang PPK tipe C ini harus lulus dulu yang apa namanya Barjas dulu level 1-nya gitu ya.
Nah, cuman kalau kita bicara berjalan level 1 tentu kita ikut pelatihan dulu tuh ya. Kita ikut pelatihan dulu. Karena meskipun kita sudah familiar dengan proses pengadaan, tapi kadangkala ada beberapa kata-kata atau ada beberapa istilah yang mungkin berbeda secara bakunya. Nah, kalau di dalam pelatihan itu biasanya itu kan kita diberi informasi mengenai kata-kata baku di dalam pengadaan barjas itu seperti apa sehingga akan memudahkan kita dalam menjawab. Mungkin kalau dari saya persiapannya ya ikuti pelatihan sesuai dengan yang akan dituju ya, sertifikasinya apa. Baik, terima kasih Pak Alain. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan nih, mumpung masih ada waktu, kurang lebih 3 bulan, 4 bulanan lagi ya Bapak Ibu ya, untuk mempersiapkan diri. Oke, apakah sudah ada yang raise hand? Mungkin? Oh, belum ada. Baik, jika demikian saya izin membacakan yang dari kolom chat. Mungkin pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Atin. Pertanyaannya adalah, PPK wajib bersertifikasi kompetensi mulai 1 Januari 2024 sesuai amanat Perpres. Bagaimana dampak hukumnya bila sampai yang diberlakukannya aturan itu yang menjadi PPK masih belum memiliki sertifikasi kompetensi tersebut? Bagaimana solusinya? Terima kasih pencerahannya. Mungkin saya lempar ke Bapak Baihaki terlebih dahulu ya Pak ya? Ya, jadi kalau 31 Januari 2024 orang tersebut belum punya PPK tipe C, berarti dia belum bisa diangkat karena syarat bisa diangkat sebagai PPK, dia harus punya sertifikat PPK tipe C untuk paket-paket yang sederhana. Kalau dia paket-paket yang di tengah-tengah tadi tidak sederhana dan tidak kompleks, dia harus punya sertifikat PPK tipe B. Jadi artinya belum memenuhi syarat, tidak bisa diangkat sebagai PPK. Maka kepala dinas sebelum mengangkat orang tersebut, katakanlah si A atau si B mau diangkat sebagai PPK, itu harus tanya dulu. Ini si A sama si B punya sertifikat belum? Kalau dia punya, tarik, keluarkan SK. Tapi kalau dia nggak punya, berarti belum bisa diangkat karena belum memenuhi syarat. Nah, itu jangan sampai nanti pimpinannya kena masalah juga mengangkat orang yang tidak memenuhi syarat. Itu jadi masalah juga. Jangan juga nanti pimpinannya, kepala dinasnya disalahkan. Nah, ini kok yang diangkat nggak punya sertifikat, kenapa diangkat gitu loh. Ya, harusnya masing-masing saling menjaga. Orang yang bersangkutan kalau dia belum diangkat, ya kalau dia diajukan dia menolak karena nggak punya sertifikat. Pimpinan pun pada saat dia menandatangani suatu SK, keputusan, tanya dulu apakah orang yang bersangkutan ini punya sertifikat. Kalau punya, lanjut. Untuk paket apa? Kalau paket-paket yang sederhana berarti punya PPK tipe C. Untuk paket-paket yang tidak sederhana dan tidak kompleks berarti PPK tipe B. Untuk paket-paket yang kompleks, ya misalnya seperti di Pemda DKI itu kan banyak pekerjaan kompleks, design and build atau KPBU. Nah, itu harusnya PPK-nya tipe A. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dalam 5 bulan ini bahasa saya perlu ngebut untuk mengikuti atau menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi PPK, kompetensi PPK, entah itu C, B, atau A. Itu yang harus diperhatikan, jangan sampai nanti bahasanya SK-nya batal demi hukum karena orang yang diangkat tidak bersertifikat. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Baihaki. Selanjutnya ada yang sudah raise hand nih. Ada 2 peserta yang raise hand. Yang pertama Ibu Maria Darmayanti. Ibu Maria Darmayanti, silakan unmute dan start video mungkin Bu. Baik, perkenalkan nama saya Maria Darmayanti. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Kan katanya kalau PPK level 1 itu berarti dia mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa level 1 ya, Pak ya? Kalau level 1 itu sebagai dasar aja, Bu, entry level. Jadi level 1 itu atau tingkat dasar itu sebagai syarat mengikuti PPK tipe C. Oke, baik. Dulu Pak, saya pernah ikut pengadaan barang dan jasa, tapi namanya tingkat pertama. Apakah tingkat dasar? Ya, apakah saya harus mengikuti pengadaan barang dan
yang baru, Pak. Ya, kalau ibu diangkat tahun depan, misalnya ibu dikasih tahu sama pimpinan, Ibu Maria mau diangkat sebagai PPK untuk paket-paket yang sederhana tahun 2024. Ya, artinya kalau ibu sudah punya level 1 atau tingkat dasar, ibu harus ikut PPK tipe C. Ya, supaya ibu bisa diangkat di 1 Januari 2024. Ya, kalau paketnya itu dengan catatan paket sederhana, paket-paket PL saya nyebutnya, pengadaan langsung. Tapi kalau ibu mau diangkat sebagai PPK, paket-paket yang tidak sederhana dan tidak kompleks, paket-paket yang melalui tender atau seleksi, ya, ibu harus ikut dulu PPK tipe C, naik anak tangga kedua, level 2, PPK tipe C, lulus PPK tipe C, ibu harus ikut lagi PPK tipe B. Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ya. Pak atas informasinya. Ya. Baik. Ibu Maria, sudah clear, Bu? Sudah Mbak. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ke peserta kedua, yaitu Ibu Retno. Ibu Retno, silakan untuk unmute dan start video, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Bay, ini sering banget. Sore. Ini nggak tahu kenapa video saya nggak bisa keluar, maafin ya Pak Bay. Agak bermasalah device-nya. Pak Bay, ini kan melanjutkan pertanyaan dari Bu Maria tadi. Kalau misalnya yang bersangkutan misalnya udah punya tipe paket yang dasar tingkat 1. Terus level dia 1. diajukan level 1. Terus dia mengajukan untuk yang tipe C ya Pak ya. Ya tapi betul. Nggak lulus-lulus masalahnya gitu. Nggak lulus-lulus. Tapi ya kalau pengalaman saya sih kalau tipe C, pengalaman saya nih tipe C itu kelulusan rata-rata 100%. Oh alhamdulillah. Kalau tipe C, kalau bahasanya kagak lulus bego banget lah bahasanya gitu ya. Maaf kebangetan. Karena kalau tipe C itu soal tesnya mudah dan tugas buku kerjanya mudah. Pengalaman saya sih beberapa kali ngajar tipe C kelulusan 100%. Rata-rata ya. Alhamdulillah, siap ya. Bapak. Nah, terkait lagi dengan yang ada di DKI ini kan memang banyak juga yang pengadaan di atas 15 miliar ya Pak. Iya. Kebetulan kan kalau misalnya di Jakarta Timur itu pengadaan-pengadaannya banyak yang pembangunan rumah sakit, rehab berat gitu yang kalau di atas 15 miliar mungkin masuk ke tipe B ya Pak ya, nggak bisa yang pekerjaan Ibu sederhana. mungkin kalau 15 miliar masuknya tipe B. Ya, misalnya kan di puskesmas banyak tuh renovasi kelurahan, renovasi puskesmas, bangun jalan, nilainya misalnya 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, itu harusnya PPK tipe B. Jadi dia harus udah level 1 harus ikut PPK tipe C dan PPK tipe B. Nah, ini yang harus disiapkan nih dalam 6 bulan ini. Ya, supaya nanti takutnya begitu 1 Januari 2024 paket tersebut harus jalan karena misalnya program KSD-nya Pak Gubernur, proyek strategisnya Pak Gubernur, begitu mau di jalan orang-orangnya belum memenuhi syarat, nanti jadi proyek tersebut jadi mandek, jadi masalah juga, akan berpengaruh kepada kinerja dinas nanti. Kalau misalnya Pak sampai hari H-nya sampai tanggal 1 Januari lah misalnya belum ada yang lulus tipe B misalnya, itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan Ibu ada potensi tidak ada orang yang jadi PPK dan ada potensi pembangunan atau penyerapan anggaran mandek. Itu pertama, kemungkinan potensinya. Yang kedua, kalau bahasanya PPK tipe B kagak ada yang lulus misalnya ya, kagak ada yang lulus. Nah, paling solusinya adalah teman-teman yang japung di BPBJ itu, yang japung-japung muda, itu ditarik tuh ke SKPD jadi PPK di SKPD. Oke, siap. Berarti japung muda udah bisa ya Pak untuk ya, jadi japung muda untuk PPK tipe B itu udah setara itu. Kalau dia udah punya sertifikat japung muda level 3 itu udah setara PPK tipe B. Oh baik. Kalau level Japung Madya bisa? Kalau Japung Madya untuk PPK tipe A. Ya, misalnya nih, saya ngasih contoh begini. Misalnya nih,
dinas yang banyak pekerjaan DB, Design and Build. Kita sebut Ya. misalnya Dinas Perumahan, Dinas Sumber Daya Air, atau Citata misalnya. Ternyata Iya. tidak ada orang yang bersertifikat PPK tipe A misalnya. Betul. Berarti itu solusinya adalah, solusi jangka pendeknya adalah japung-japung madya di BPBJ itu harus digeser itu, Kayak dipindahin. Nah, masalahnya nanti di BPBJ-nya jadi kosong ntar. iya itu dia Pak. Berarti kalau misalnya memang kosong dan harus ditarik itu nggak bisa diperbantukan ya Pak? Kan kalau misalnya PP itu kan bisa Iya, diperbantukan tuh Pak. Kalau PP bisa iya. diperbantukan, misalnya kita orang BPBJ diperbantukan di SKPD, Nah, misalnya dinas kebakaran gitu ya. iya, solusinya begitu, Bu. Misalnya BPBJ katakanlah orangnya si A punya japung madya, diperbantukan di Dinas Perumahan, diperbantukan di Sumber Daya Air atau di Citata. Paling kalau Baik, belum ada solusinya itu. Cuma baik. kalau itu nanti orangnya terbatas sekali, nanti mungkin ada kendala, nanti orang-orang BPBJ-nya ditarik ke Citata jadi kosong, orang-orang juga. Betul Pak. Ditambah kan memang sekarang PP juga kan mulai tahun depan sudah mulai harus jakpung ya Pak ya, pejabat Iya. pengadaannya. Baik. Yang urgent itu sekarang, bahasa saya perlu apa ya bahasanya? Perlu diperbanyak ya, perlu diperbanyak kelas-kelas sertifikasi kompetensi PPK, bahasanya tipe C, tipe B, tipe A. Nah, Baik. paling urgent itu kayak DKI itu kan punya berapa ribu satker itu, 9.000 satker. Betul. Dari 9.000 satker itu berapa banyak PPK tipe C? Kelurahan, puskesmas, dinas-dinas itu pasti ratusan itu. Terus yang tipe B, kalau di Sudin, di dinas itu kebanyakan tipe B. Atau di dinas-dinas tadi yang ada pekerjaan komplek harus PPK tipe A. Itu yang harus dari 9.000 satker harus dipetakan berapa banyak yang A, berapa banyak butuhnya yang B, berapa banyak butuhnya yang C. Nah, itu yang harus segera didorong, diselenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasinya. Baik. Dalam waktu 5 bulan ini. Iya Pak. Singkat banget. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Bayhaki. Terima kasih Ya, Mbak. sama-sama Ibu Retno, sama-sama. Terima kasih Bu Retno. Baik, mungkin saya izin diskusi sebentar nih dengan Pak Alain dan Pak Bayhaki ya. Jadi saya sempat terpikir ya, tadi itu yang disebutkan adalah pihak yang menyelenggarakan. Nah kebetulan saya ini di vendor nih Pak. Kira-kira sebagai vendor, kita perlu nggak sih Pak ikut PPK juga? Karena Kak, kita juga ikut tender gitu ya Pak ya, atau kita juga ikut masukin produk atau barang jasa kita. Apakah kita juga sebenarnya perlu juga atau sebenarnya ya ikuti aja gitu? Ya, kalau sebagai vendor ya saya jawab ya. Kalau sebagai vendor sih hukumnya saya nyebutnya hukumnya sunnah. Mau ikut nambah pengetahuan silakan, nggak ikut nggak apa-apa. Ya hukumnya sunnah. Ya. Tapi kalau bagi para PPK di kementerian atau lembaga atau Pemda, hukumnya wajib. Begitu 31 Desember 2023, 5 bulan lagi. Gitu. Oke, baik. Sunnah ya Pak ya. Kalau dari Pak Alain kira-kira gimana Pak? Iya, betul ya. Jadi kalau sebagai vendor sendiri mungkin menjadi pengetahuan ya. Jadi mungkin nggak harus lulus sertifikasi ya Pak Bayhaki ya. Iya, Tapi nggak wajib. nggak wajib ya. Tapi tahu tuh mengenai prosesnya bagaimana, terus kemudian prosedurnya bagaimana, peraturan bagaimana, rasanya itu sesuatu pengetahuan yang cukup baik gitu ya. Jadi mungkin nanti juga bisa menjadi improvement ya atau pembenahan kepada pejabat membuat komitmennya gitu. Mungkin itu sih. Oke, baik, terima kasih Pak Bayhaki dan Pak Alain. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Zenkaris ya. Izin bertanya, Bapak Bayhaki, untuk profesional yang dimintakan pendapat atau penilaian terhadap suatu barang atau kontrak, apakah pembayarannya, jasa profesionalnya juga dimasukkan atau digabung ke dalam anggaran pengadaan tersebut atau terpisah, misal memanggil ahli, bangunan, surveyor, atau profesional saat pekerjaan akan dan atau sedang berjalan? Ya,
Oke, berarti ini sebagai tim ahli ya, tim ahli yang membackup tugasnya PPK. Ya, berarti tim ahli ini penganggarannya gimana? Biasanya penganggarannya dia dipisah ya, dipisah di akunnya itu akun belanja jasa profesi, honor narasumber, sesuai dengan SBM Menteri Keuangan kalau dana APBN, kalau dana APBD sesuai dengan harga satuan kepala daerah setempat. Jadi penganggarannya itu dipisah. Dia sistemnya intermittent, dibayar berbasis kehadiran. Dia hadir kerja, dibayar 1 jam berapa rupiah, sesuai dengan harga satuan honor narasumber gitu. Misalnya tadi ada pengadaan genset, perlu pengalaman saya itu pengadaan genset kita perlu tenaga ahli itu sekitar 4 jam. Jadi kita undang tenaga ahli itu untuk meriksa dan uji beban genset selama 4 jam. Persiapan uji selama 2 jam. Setelah itu pemberkasan, pembuatan berita acara, checklist-checklistnya dan seterusnya itu kira-kira 4 jam. Berarti dia si tenaga ahli untuk pengadaan genset ini dia dialokasi honornya, honor narasumber, dibayar sesuai dengan kehadiran. Kehadirannya 4 jam, misalnya 1 jam berapa rupiah kali 4 jam. Jadi dipisah, nggak dijadiin satu. Baik. Terima kasih atas jawabannya ya Pak Bayhaki ya. Selanjutnya pertanyaan lain. Oke. Pertanyaannya ada Saudari Raisa. Oke. Mau tanya, kalau untuk di PPM itu pelatihan sertifikasi barang jasanya apa saja? Mungkin saya bertanya ke Pak lain ya Pak ya. Iya, kalau di PPM sendiri ada pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa itu bagi pejabat pembuat komitmen ya, tipe C. Ya, ini pelatihannya itu di tanggal 14 sampai 31 Agustus ya, 14 sampai 31 Agustus dan untuk tesnya itu di 1 September. Nanti mungkin ketemu juga dengan Pak Bayhaki ya. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Ya, jadi itu ada, jadi bagi pejabat pembuat komitmen PPK tipe C, itu ada di pelatihannya di PPM ada itu. Oke, ternyata ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendaftar silahkan begitu ya. Selanjutnya mungkin pertanyaannya dari, ada yang raise hand mungkin? Oke, Ibu Atin mau bertanya lagi atau tidak? Ya, izin saya bertanya sedikit ke Pak Ya. Bayhaki. Ya, selamat sore Pak Bayhaki. Assalamualaikum. Sore, ya. Saya hanya mau tanya, kalau kita ingin mengikuti pelatihan PPK tipe B, tentunya kan persyaratannya memiliki kompetensi PPK tipe C dahulu ya Pak Bayhaki. Ya, Nah, betul. selain sertifikat tipe C itu, apakah juga portofolionya juga Pak Bayhaki, pengalaman? Kalau memang Ya, portofolio, seperti apa portofolionya yang memenuhi syarat untuk ke tipe B? Seperti itu. Terima kasih. Ya, perlu portofolio. Salah satunya adalah SK. Misalnya orang yang punya PPK tipe C pernah ditugaskan ya atau pernah bertugas ya, bentuknya berupa SK, pernah ditugaskan sebagai PPK tipe paket-paket yang di atas 200 atau pernah ditugaskan membantu PPK sebagai tim pendukung ataupun tim ahli. Jadi pernah membantu PPK untuk membantu melaksanakan paket-paket yang tadi tidak sederhana dan tidak kompleks. Jadi portofolionya bisa pernah, Ibu Atin pernah di SK-kan melaksanakan kontrak pembangunan gedung 10 miliar. Pernah jadi PPK, misalnya entah tahun ini atau tahun kemarin. Ada bukti portofolionya berupa SK, PPK, dan bukti kontrak misalnya. Atau ditugaskan di tahun ini untuk sebagai tim ahli atau tim pendukung PPK. Ya, itu juga bisa. Portofolionya bisa berupa SK, melaksanakan pekerjaan langsung, atau pernah ditugaskan membantu PPK untuk paket-paket pengadaan yang merupakan lingkup PPK-nya tipe B. Gitu. Gitu, Bu Atin. Siap, terima kasih Pak Bayhaki. Ya.
Baik. Baik, Bapak Bayhaki dan Bapak Alain, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Sulastri, yaitu PPK tipe A, B, dan C, apakah memiliki batasan nilai proyek? Baik, Ya, mungkin saya lempar ke Bapak Bayhaki dulu ya. ya. Kalau PPK bukan tipe proyek, tetapi kompleksitas pekerjaan. Kalau PPK tipe C, dia hanya untuk paket-paket PL, pengadaan langsung. Ya, yang paling tinggi bentuk kontraknya berupa SPK. Jadi dia misalnya melaksanakan paket sampai dengan 200 juta. Bentuk kontraknya hanya berupa SPK. Ini PPK tipe C. Jadi batasannya misalnya di kelurahan atau di puskesmas itu nggak ada paket tender. Kebanyakan paketnya PL-PL. Beli meja kursi 50 juta, bangun renovasi gedung 150 juta. Itu paket-paket kecil dia. Batasannya hanya untuk paket pengadaan langsung. Ya, untuk PPK tipe C. Tapi kalau PPK tipe B, dia melaksanakan paket-paket yang diproses melalui tender. Dia tidak sederhana dan juga tidak kompleks. Jadi misalnya bangun gedung kantor, katakanlah kita sebut 4 lantai, nilainya 10 miliar misalnya. Itu PPK tipe B dia. Tapi itu PPK tipe B atau pengadaan jasa IO melalui tender, itu PPK tipe B kompetensinya. Tapi kalau di kantornya Bapak, Ibu, ada pekerjaan yang kompleks ya. Pekerjaan yang kompleks itu misalnya ada pekerjaan design and build. Ya, syarat pekerjaan kompleks itu 4. Teknologinya tinggi, risikonya tinggi, menggunakan peralatan desain khusus, dan atau sulit didefinisikan secara teknis. Itu di Perpres pasal 44 ayat 10. Ya, pekerjaan terintegrasi itu bisa design and build, bisa juga IT solution, bisa juga EPC, bisa juga pembangunan pengoperasian, atau juga mungkin ada pekerjaan KPBU, kerjasama investasi pemerintah dengan swasta, ataupun pekerjaan yang melalui tender internasional. Tender internasional tuh misalnya kalau kementerian atau tempat Bapak Ibu dapat dana KE itu, kredit ekspor, sumber dananya dari kredit ekspor, maka proses pengadaannya itu wajib menggunakan tender internasional. Nah, itu jadi batasannya berdasarkan kompleksitas pekerjaannya. Biasanya kalau paket-paket kompleks sih pengalaman saya itu rata-rata paketnya tuh besar, di atas 100 miliar biasanya. Nah, kalau yang B yang sedang-sedang di tengah-tengah gitu kan. Yang tengah-tengah yang sudah didefinisikan secara teknis. Itu PPK tipe B. Tapi kalau PPK tipe A hanya paket-paket PL, pengadaan langsung. Begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih. Jadi tergantung proyeknya begitu ya. Kalau dari Pak Lain mungkin Ya. mau menambahkan? Nah, sudah baik. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita sore hari ini, Pak Bayhaki dan juga Pak Alain. Namun sebelum saya menutup acara ini, mungkin ada closing statement nih Pak untuk peserta-peserta yang ada sore hari ini. Mungkin saya persilakan dulu Bapak Alain, mungkin ada closing statement. Baik, mungkin closing statement saya adalah ketika kita bicara sertifikasi, sertifikasi merupakan suatu bukti kemampuan pemegang sertifikat untuk bisa menjalankan apa yang diamanahkan ya. Dan juga sertifikasi bisa menjadi kunci ya bagi pintu pintu posisi yang akan datang. Mungkin dari saya closing statement-nya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Alain. Lalu dari Bapak Bayhaki, mungkin ada closing statement begitu? Ya, sebenarnya hampir sama. Intinya tingkatkan kompetensi terus Bapak Ibu ya para pelaku pengadaan khususnya PPK ya, tingkatkan kompetensi terus, tingkatkan kompetensinya memenuhi tuntutan zaman. Jadi dari level 1 naikkan ke level PPK tipe C, ke tipe B maupun ke tipe A. Dengan Bapak Ibu punya sertifikat kompetensi, ini akan membuka pintu, bahasanya membuka pintu jenjang karir ya untuk Bapak Ibu ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu punya kompetensi, Bapak Ibu dipercaya menduduki jabatan yang lebih tinggi. Kalau sekarang jadi kepala seksi, ke depan jadi kepala bidang, atau ke depannya lagi jadi
kepala dinas, karena Bapak Ibu bisa membuktikan diri Bapak Ibu kompeten. Ya, kompeten dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diakui oleh negara. Yang kedua, punya portofolio, bukti pernah melaksanakan kegiatan. Itu bukti yang tidak terbantahkan. Itu. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bayhaki. Jadi ada beberapa hal yang menarik di sesi kita sore hari ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, dari barang dan jasa ini merupakan elemen yang cukup penting karena di situ kita harus membelanjakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga harus tepat. Yang mana dalam pembelanjaan ini ada beberapa kategori, mulai dari yang sederhana, kompleks, dan juga next level dari kompleks mungkin cukup rumit begitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, yang mana ini juga memiliki resiko-resiko tertentu sehingga apabila kita tidak memiliki kemampuan pada pembelanjaan barang dan jasa itu akan beresiko juga terhadap organisasi begitu ya Bapak Ibu. Dan saya setuju dengan pendapat Bapak Bayhaki dan juga Bapak Alain jika kita harus mengembangkan kemampuan kita terus-menerus gitu. Semoga melalui kegiatan kita hari ini semangat pantang berhenti berkarya akan terus menyala dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bayhaki dan juga Pak Alain atas diskusinya sore hari ini. Semoga sehat terus dan juga selalu bertumbuh begitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak Bayhaki dan Bapak Alain. Ya, sama-sama. Terima kasih Sama-sama, juga Pak Mbak. Bayhaki. Ya, terima kasih sama-sama juga Pak Bapak Ibu Alain. sekalian, teman-teman sekalian. Ya. Oke, Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara, kami meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback yang telah kami sediakan. Jadi feedbacknya sudah ada di layar Anda, silakan di-scan, nanti akan muncul link yang akan masuk dan perlu untuk diisi. Dan pada QR ini kami juga akan mengirimkan materi-materi melalui email. Jadi silakan diisi email yang sesuai karena agar kami bisa menyampaikan dengan baik gitu. Dan saya izin menginfokan nih kepada Bapak Ibu. Tadi kita kan sudah membahas terkait dengan pejabat pembuat komitmen perlunya kompetensi-kompetensi gitu ya. Ini kami PPM Manajemen ada sertifikasi atau sertifikasi terkait dengan pejabat pembuat komitmen yang tentunya wajib dimiliki oleh staf-staf atau pimpinan-pimpinan terkait dengan pengadaan barang atau jasa. Nah, dan kebetulan ini terakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu nih untuk bisa mengikuti sertifikasi yang telah kami buat. Untuk nomornya sudah ada di dalam poster yang tampil di layar Anda kepada Ibu Nadia. Nomornya juga sudah ada di chat ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan dihubungi saja. Ada harga khusus untuk Anda sore hari ini ya. Oke, jadi supaya Anda bisa terus meningkatkan kemampuan Anda. Selain itu ada acara lain yaitu CLBK. CLBK, cerita langsung bareng komunitas ya Bapak Ibu ya, bukan cinta lama bersemi kembali. Oke. Nah, kali ini akan mengangkat judul Beyond Disruption, rencana pemasaran untuk menguasai pasar. Jadi kalau misalkan Anda ingin meningkatkan market Anda atau ingin meningkatkan klien-klien Anda, yuk join dalam acara ini. Acara ini akan diselenggarakan pada Kamis 27 Juli, yaitu besok ya Bapak Ibu ya, pada pukul 16.30 sore. Silakan registrasi, Anda tinggal scan pada QRIS yang sudah tertampil di layar Anda. Dan juga di sini komunitasnya yaitu PPM Community. Jadi silakan join juga dan menjadi member PPM Community. Jangan lupa juga ya Bapak Ibu ya untuk follow media sosial PPM Manajemen. Nah, ada Instagram, ada Facebook, YouTube dan juga LinkedIn. Di sini kami akan memberikan informasi-informasi terbaru sehingga yuk di-follow Bapak Ibu ya supaya tidak tertinggal informasi menarik dari kami. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kurang lebih 2 jam acara ini berlangsung. Di akhir acara ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam acara ini, terutama Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ada sedikit pantun nih Bapak Ibu ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bisa ketemu lagi di kemudian hari.
Oke, mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun tindakan. Saya Sabrina Cita Maharani, izin undur diri. Salam sehat dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.